puji Tuhan. Tapi pagi tadi cukup panas, jadi enakan pakai tangan pendek gitu saudara ya. Puji Tuhan. Sambil dipersiapkan tayangan firman Tuhan, oke, sambil menunggu saya akan berikan introduksi dulu saudara. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya mengambil tema, sudahkah Anda mendapatkannya? Ya, bisa baca? Picture dong, picture aja, gambar dong. Beberapa picture ya. Sudahkah Anda mendapatkannya? Kalau ada picture-nya lebih jelas karena saya banyak pakai picture. Setiap orang, saya percaya, setiap kita pasti kita menghendaki sebuah kesuksesan, saudara. Ya atau tidak, saudara? Ya atau iya? Ya, pasti ya. Setiap kita, saya percaya setiap kita tidak ada orang yang tidak mau sukses. Sukses dalam berbagai aspek kehidupan kita, saudara. Sukses dalam berumah tangga, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam pelayanan, sukses sebagai profesional ya, sukses sebagai ibu rumah tangga. Rasanya ibu-ibu senang ya dibilang, Bu, luar biasa ibu sukses. Anak-anak ibu semua takut akan Tuhan. Rasanya senang dibilang sukses. Tidak ada ibu yang dibilang tidak sukses. Demikian juga bapak-bapak kepingin sukses. Sebagai orang tua juga kepingin sukses. Tidak ada yang tidak sukses. Namun dalam hal ini kita perlu melihat apa yang menjadi kunci daripada kesuksesan hidup kita, saudara. Kalau khotbah saya bulan lalu yang bertemakan berikan gunung itu, kita minta sesuatu tahun ini. Tuhan, saya minta ada kesuksesan, ada sesuatu yang saya boleh alami, hal yang sukses. Sekarang kita berbicara tentang kunci sukses, saudara. Tayangannya belum sukses, sebentar lagi. Tayangannya belum sukses. Gak apa-apa. Kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai ke 10. Apa mau itu lagi Fajar? Mau mesti di kamu ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kalau tidak keberatan kita bangkit berdiri, saudara. Kita hormati firman Tuhan, kita baca. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Judulnya singkat, Sakeus. Saudara tentu sudah banyak dengar tentang Sakeus. Mungkin ada yang dengar dari sekolah minggu, cerita yang biasanya dilucu-lucuin, saudara. Sakeus ayat 19 ayat 1 sampai 10. Yang pertama saya baca terlebih dahulu. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai dan dia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu mengejar pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya,
ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan aku kembalikan delapan kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih saudara, dipersilakan duduk. Puji Tuhan. Sakeus sangat terkenal ceritanya saudara, karena dia yang paling terkenal apa nih saudara? Badannya pendek. Badannya pendek itu bukan cuman pendek biasa, tetapi sebelumnya. Tetapi dia seperti orang, kalau saudara dulu ingat iklannya Jamu Jago. Dulu kalau saya kecil ada mobil Jamu Jago masuk ke kampung-kampung, kemudian di atas nari-nari orang cebol. Sepertinya begitulah si Sakeus itu. Dia berbadan pendek sehingga cukup terkenal saudara. Sakeus orang yang dikenal sebagai orang kaya. Dia adalah pemungut cukai. Kalau sekarang mungkin Gayus katanya ya. Gayus terkenal karena dia juga pemungut cukai saudara. Tapi Sakeus lebih dari Gayus, karena dia adalah kepala pemungut cukai. Kalau Gayus belum. Ini kepala. Jadi kalau di sana mungkin dirjen pajak ya, mungkin dirjen pajak. Sakeus mendapatkan satu posisi yang luar biasa, posisi yang tinggi, yang terkenal bisa positif, bisa negatif. Dalam hal ini dia terkenal negatif, seperti Gayus terkenal. Tiap hari saya baca koran di Indonesia, waktu 3 minggu, Gayus lagi. Terkenal. Sakeus pun cukup terkenal saudara. Ya, karena dia adalah pemungut pajak yang cukup jahat saudara. Dan dia dikatakan orang yang kaya. Ya, seperti Gayus kaya. Kekayaannya berapa itu saya tidak tahu. Besar sekali kekayaannya. Jadi rupanya dari zaman dulu sama, pemungut pajak itu orangnya jahat dan kaya saudara ya. Sama dengan Sakeus ya. Tetapi ada hal yang kita pelajari dari seorang yang bernama Sakeus yang bisa kita tiru saudara, tentang kesuksesan. Judul tema kita pagi hari ini adalah, sudahkah Anda mendapat kesuksesan? Dan di bawah tema itu ada satu gambar kunci kesuksesan. Saya langsung masuk kepada poin saudara. Poin yang pertama, ya. Sakeus memiliki antusias saudara. Ya. Saudara bisa membayangkan pada saat Tuhan Yesus datang melalui kota Yeriko, itu bergerombol orang. Ribuan orang selalu ada di sekitar Tuhan Yesus. Sakeus tahu, dengar, ada Yesus yang begitu terkenal. Dia lihat, gua sudah terkenal, tapi Tuhan Yesus lebih terkenal lagi. Ribuan orang selalu mengiring kemana dia pergi. Dia menjadi selebritis saat itu saudara. Menjadi buah bibir bagi orang-orang di Yeriko. Nah, membuat si Sakeus tertarik. Orang macam apakah Yesus ini? Kok dia bisa lebih terkenal dari saya? Keinginan yang begitu luar biasa membuat dia ingin masuk ke dalam gerombolan banyak orang. Ingin lihat, dia coba-coba. Tapi karena dikatakan badannya pendek, dia tidak bisa melihat Yesus itu. Tapi satu hal untuk melihat Yesus yang dilakukan oleh Sakeus adalah antusias, semangat, sehingga dia dikatakan di ayat 4, ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Dia tidak mau ketinggalan, dia lari cepat-cepat. Bayangkan langkahnya pasti langkah yang setengahnya orang dewasa saudara. Ini cepat-cepat dia lari mendahului orang banyak. Satu contoh yang baik, enthusiasm.
dalam mengiring Yesus, dalam kita mau melihat Yesus dengan dekat, bertemu Yesus dengan dekat, kita tidak bisa santai-santai. Bayangkan kalau Sakeus hanya diam-diam saja. Malas gitu loh. Ogah gitu. Dia pasti tidak ketemu Yesus. Tapi dia luar biasa. Dia lari mendahului orang banyak. Kalau saya boleh katakan, di sini pun ada orang banyak, saudara. Kalau kita berlari mendahului, saling mendahului, ya, maka kita pasti ketemu Yesus. Kalau kita cuman biarinlah yang lain lah. Ada banyak, kadang-kadang kita, gue udah tahu, yang lain dulu, yang baru lah. Hati-hati saudara. Saudara sudah mulai masuk ke dalam situasi yang tidak lagi antusias. Saudara sudah masuk ke dalam, sudah tidak semangat bertemu dengan Yesus. Saya khawatir akan terjadi ayat yang mengatakan yang terdahulu menjadi terkemudian. Kita tahu persis cerita Yesus dari kecil, dari sekolah minggu, tapi kemudian kita ketinggalan, saudara. Jaga antusiasme, ya, jaga semangat terus untuk bisa bertemu dengan Yesus. Bicara semangat, saudara, ada satu teman saya yang memang dia semangat sekali. Jadi dia biasa senang ikut seminar, saking semangatnya seminar apa saja dia ikut. Kalau SMS atau BBM dengan saya, selalu diakhiri dengan kata tetap semangat gitu loh. Tetap semangat. Saya pikir dua kata itu powerful sekali. Pada saat saya mulai lemes, ya, kita kan manusia, kadang lemes, kadang kok banyak sekali pencobaan. Tapi dengar kata tetap semangat, itu membuat saya bergairah lagi. Iya, semangat. Indonesia lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang hanya dengan semangat, saudara. Bayangkan bambu runcing. Ya, bambu runcing bisa apa? Tapi bukan bambu runcingnya, saudara. Semangatnya yang membuat Indonesia kemudian merdeka. Semangat jangan sampai padam. Dalam hal apapun, jangan saudara padam semangat. Kalau semangat sudah padam, berarti saudara hidup tapi mati. Hidup kayak zombie, saudara. Hidup bisa bergerak, tapi sebenarnya saudara sudah mati. Jadi semangat adalah tanda kehidupan daripada kita, manusia yang hidup. Tetap semangat, saudara. Tuhan menghendaki kita tetap berantusias untuk mencari Dia, mencari wajah Dia. Bisa diaminkan gak, saudara? Kalau amin berarti mau nih. Tapi yang mau cuma Ibu Flor nih kayaknya. Amin, saudara. Amin. Kita mesti berantusias untuk ketemu Yesus. Itu yang pertama, saudara. Yang kita ambil dari pelajaran Sakeus. Semangat, berantusias. Dale Carnegie juga mengatakan, enthusiasm is one of the most potent factors of success in almost any undertaking. Kita bisa berhasil karena kita punya semangat. Kita pada poin yang kedua. Yang pertama, semangat seperti Sakeus pada saat dia ngebalapin orang banyak. Yang pertama. Yang kedua, saudara, Sakeus tidak terpaku pada kelemahannya. Dia tidak melihat bahwa badan saya cebol ya. Waduh, udahlah, ternyata orangnya banyak begitu, sudahlah. Dia tidak seperti itu, saudara. Dikatakan di ayat yang berikutnya,
Enggak, masih di ayat situ saudara. Masih di ayat situ. Sakeus berhasil mendahului orang banyak. Ada tayangan berikutnya bisa? Yang kedua, tadi enthusiasm gambarnya seorang ibu tua yang sedang berolahraga saudara ya. Kuat. Mestinya saya mau ambil gambar Ibu Flor tapi nggak ada. Ibu Flor pegang barbel gitu kan bagus. Gendong airin ya. Bisa. Belum ini, sebelum ini. Oh ini boleh kali ya, ini. Iya benar ini ya. Sakeus tidak terpaku pada kelemahannya. Ini ada satu tayangan kalau saudara kenal, pernah lihat, ini bernama Nick. Ini Nick waktu kecil. Tapi setelah dewasa, yang tadi, setelah dewasa, dia menjadi penginjil yang luar biasa. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki saudara. Tapi kalau saudara lihat, pernah lihat filmnya, aktivitas dia sama dengan aktivitas orang biasa. Dia bisa berenang. Bayangin, berenang gimana mau berenang? Kaki gak ada, tangan gak ada. Dia bisa main bola. Dan yang hebatnya dia menjadi penginjil internasional. Kalau terakhir saya lihat banyak pada nangis saudara ya, melihat dia benar-benar. Dia ngejatuhin diri, dia bilang kalau saya jatuh dan tidak berdiri, tidak pernah berdiri lagi. Tidak pernah berdiri. Kita harusnya juga lihat begini malu saudara ya. Kita dilengkapi dengan tangan dan kaki yang normal, tapi seringkali kita merasa ada satu kendala untuk bertemu Yesus. Dia menginjil, sudah membagi berkat. Kita cuman ketemu Yesus saja, kendalanya banyak saudara. Mungkin waktu, mungkin capek, mungkin apa saja serentetan bisa menjadi kendala kita untuk bertemu dengan Yesus. Saya salut dengan Sophie. Sophie dapat kendala karena dia harus bekerja hari Minggu, tapi kemudian dia bisa mengatasi kendala ini. Tidak tahu caranya, sekarang dia ada di tempat ini. Ada kerinduan saya melihat. Ada banyak serentetan kendala dalam ketemu dengan Yesus. Saya berharap kita bisa meminimais kendala kita. Saya tahu bahwa kita di sini sibuk, tapi yang aneh, waktu saya di Jakarta saya bisa lebih sibuk lagi. Sampai saya tidak bisa melayani, tidak bisa aktif dalam pelayanan. Tapi justru di sini Tuhan kasih anugerah, saya malah bisa gitu. Dan saya percaya kalau kita bisa atur waktunya, pasti kita bisa untuk meminimalkan kendala kita. Jangan kalah dengan Sakeus. Sakeus badannya pendek, jangan kalah dengan Nick. Nick tidak punya kaki dan tangan, tapi dia mau bertemu dengan Yesus, mau melayani Tuhan Yesus. Itu yang kedua saudara. Kita tahu contoh Petrus. Petrus ini nelayan. Dia tidak mempunyai kemampuan atau latar belakang pendidikan agama seperti orang-orang Yahudi, orang-orang rabi-rabi, orang apa itu? Orang yang belajar agama. Dia tidak punya kemampuan sama sekali. Dia hanya seorang nelayan. Dia orang yang lebih cepat ngomong daripada berpikir. Ya kita ingat waktu Tuhan, aku tidak pernah akan meninggalkan engkau. Waduh, begitu ayam berkokok 3 kali, dia sudah lari terbirit-birit. Itu Petrus. Tapi dia tidak terpaku pada kelemahannya.
sebagai nelayan yang tidak berpengetahuan agama yang cukup, dia malah dipakai Tuhan luar biasa. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat, saudara. Jangan kalah, saudara. Jangan kita pakai kendala untuk tidak bisa bertemu dengan Yesus. Kita akan ketinggalan nanti. Beethoven, pada saat telinganya tuli, saudara, itu rasanya masih kecil kalau nggak salah, dia bisa tetap bermain musik, menciptakan musik, lagu, dan terkenalnya bukan main. Tidak ada kendala, dia bisa mengatasi kendala. Yang kedua itu, saudara, jangan terpaku pada kelemahan kita. Yang ketiga kita lihat dari pelajaran Zakheus. Setelah Zakheus mendahului orang banyak, dia sudah berhasil. Lalu yang dia lakukan apa, saudara? Di ayat yang ke-4b dikatakan, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Orang yang punya antusias, orang yang benar-benar kepingin mencapai goal, selalu ada jalan keluar. Zakheus pada saat setelah melewati orang banyak, dia cepat sekali. Dia lihat ada pohon dan dia naik pohon itu. Orang yang antusias selalu ada jalan keluar. Oh, ini gambar si Zakheus. Ada gambar poin tadi nggak ya? Yang gambar hijau gitu. Ini. Orang yang antusias, orang yang punya semangat, pasti menemukan jalan keluar. Tidak akan stuck. Kelihatannya ruwet, kelihatannya masalah bertumpuk-tumpuk. Mau ketemu Tuhan, aduh banyak masalah, ini belum beres, itu belum beres, dosa belum dibereskan, segala macam. Tapi orang yang punya semangat mau ketemu Yesus, dia pasti akan menemukan jalan keluar. Dia pasti akan bisa mengatur dengan baik, dan Tuhan pasti akan berikan jalan. Amin, saudara. Nabi Elisa dengan janda miskin. Pada saat kekeringan melanda di daerah itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia minta kepada janda itu, malah minta makan. Sampai janda itu bilang, kami hanya punya tepung segenggam dan minyak sedikit, habis makan kami mati. Tapi Elisa tetap pada pendiriannya. Dan kemudian terjadi jalan keluar. Tepung tidak habis-habis, minyak tidak habis-habis, saudara. Dia tidak kemudian lemah dengan kata-kata sang janda ini. Dia terus, oh kasihan, kalau sudah begitu jangan deh, kamu makan aja. Tidak. Dia tetap antusias dengan keyakinannya, imannya, bahwa pasti ada mujizat. Contoh lain, Kolonel Sanders, saudara. Saudara tahu Kolonel Sanders kan? KFC. Dia umur 62 tahun baru menemukan bisnis yang luar biasa, saudara. Tidak ada kendala, tidak ada lemes-lemes. Kemarin kita bersaksi, saya mendengar kesaksian dari Pak Willy. Pak Willy ternyata, jangan salah saudara, dia bukan berusia 40. Pak Willy sudah 63. Wow. Dan di usia yang ke-60 dia dipecat dari pekerjaannya dan diberikan pekerjaan baru.
Sesuatu yang ajaib. Dan saya percaya karena Pak Willy tidak menyerah. Coba kalau Pak Willy merasa bahwa saya sudah tua, mau kemana lagi? Dia gak semangat cari kerja, saudara. Tapi Pak Willy tetap semangat. Sehingga Pak Willy diberikan jalan keluar. Si ibu tidak mau kalah. Itu karena ada pendukungnya katanya. Ya, bekerja sama antara Pak Willy dan penolong, penopang. Terjadilah mujizat, saudara. Ada jalan keluar. Jangan kita menyerah. Tetap semangat. Itu yang ketiga yang kita belajar dari Sakius. Yang keempat, saudara. Yang keempat ini baru yang kita omongin. Berani membayar harga. Ya, Fajar waktu doa, kita mesti bayar harga nih katanya. Boleh berikutnya tayangannya. Ini saya yang kurang. Gak ada lagi. Oh, aneh ini ya, kenapa ya bisa gitu ya. Gambar tayangannya adalah anak sekolah di Madrid kalau nggak salah. Dia harus naik sepeda, kemudian sepeda itu diberi satu kotak di belakang dan dimuati kira-kira ada hampir 10 anak, saudara. Saya melihat dia membayar harga untuk dia bisa bersekolah. Empet-empetan. Sakius berani membayar harga. Dia waktu memanjat pohon ara, saudara bisa membayangkan bahwa Sakius bukan orang biasa. Dia seorang pejabat tinggi dan seorang kaya di daerahnya, terhormat. Dia naik ke atas pohon. Rasanya aneh, rasanya gak layak, rasanya di mana wibawanya, harga dirinya. Tapi Sakius berani bayar harga. Dia tidak pedulikan dirinya karena dia ingin melihat siapa Yesus itu. Dan dia naik ke pohon. Setelah naik ke pohon itu, apa yang menjadi kerinduan Sakius terjawab. Dikatakan bahwa lalu ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku anak raja harus begitu. Sempat disasak semua ya. Ibu Flor itu orang yang sangat prepare. Nah ini lagi ngomong prepare. Karena kita semua akan menerima mahkota kehidupan. Nah kalau rambutnya sudah disiapkan, bagus kan, tambah bagus. Kalau yang nggak bagus nanti kurang bagus. Yang kedua, tadi katakan, pertama antusias. Tetap antusias, semangat untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan, semangat berdoa, semangat baca firman Tuhan, semangat menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan minta, untuk ketemu dengan Yesus, sang kunci daripada kesuksesan. Kedua, saudara, jangan terpaku pada kelemahan kita. Yuk kita jangan terpaku lagi. Jangan alasan ini dan itu. Ingat si Nick, tanpa kaki, tanpa tangan, dia melayani Tuhan. Luar biasa. Ingat saudara, kita yang utuh begini saudara, jangan kalah saudara. Kita jangan terpaku dengan kelemahan kita. Yang ketiga, selalu berfokus pada yang positif. Apa tadi yang ketiga? Selalu ada jalan keluar. Don't worry, pasti tidak ada yang stuck. Kalau kita antusias, ya, kalau kita tidak terpaku dengan kendala kelemahan kita, pasti Tuhan kasih jalan keluar. Ya, seperti Sakius kasih pohon ara. Dan yang terakhir, berani bayar harga. Ya, berani bayar harga. Pada saat keempat hal ini terjadi, maka Tuhan bertemu dengan Sakius. Tuhan bertemu dengan kita. Tuhan mencari kita, yes. Dia bilang, Tuhan mencari domba yang hilang. Tapi jangan kita ngumpet. Nah, Tuhan bilang, tunggu keluar dulu. Nah, tunggu ada tindakan dulu. Baru Tuhan akan grab. Ya, Tuhan tidak pernah memaksa. Dia melihat dulu nih, mau nggak?
Kalau saudara perhatikan gambar yang cukup terkenal, Tuhan Yesus mengetok pintu. Ya, dia ketok pintu. Pintu itu tidak ada kunci. Sebetulnya Tuhan Yesus bisa masuk dengan begitu saja. Tapi Tuhan punya etika tidak begitu. Dia minta kesediaan kita dulu. Dia minta kita bertindak untuk ingin ketemu dengan dia dulu. Dia minta supaya kita rindu dulu ketemu dia. Di situ Tuhan pasti ketemu dengan saudara. Puji Tuhan saudara. Kita akan akhiri dengan satu pujian yang tadi dulu. Hanya Engkau itu. Apa judulnya? Yesus kekuatan. Yesus kekuatanku. Haleluya. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Lagi katakan, hanya Engkau juru selamatku. Sekali lagi, hanya Engkau. Sama-sama saudara, kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang hanya janji-Mu, yang ku pegang, haleluya, hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Sama-sama, haleluya. Amin. Bapa dan sahabatku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Sekali lagi, hanya Engkau juru selamatku. Percayakan hidupku. Oh, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Amin. Haleluya. Yesus kekuatan di hidupku. Ya, musik saja yang mengalunkan pujian ini. Saudara,
Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah hidup saudara saat ini. Apa yang masih kurang dalam hidup saudara saat ini. Apa yang saudara masih rasakan kosong dalam hidup ini. Mungkin saudara sudah merasa hidup di Australia ini saudara sudah cukup. Secara materi saudara tidak berkekurangan. Kehidupan yang sepertinya teratur, sepertinya oke-oke saja. Tapi tahukah saudara, ada sesuatu yang kosong dalam hidup kita. Satu ruang yang harus diisi oleh Yesus. Kalau saudara tidak memperhatikan ruang itu, hidup saudara akan menjadi hidup yang kering. Hidup saudara menjadi hidup yang segalanya ada tetapi tidak ada. Saudara mulai berperilaku yang dalam tanda kutip mungkin bisa aneh-aneh, saudara. Saudara mencari-cari sesuatu yang saudara tidak tahu. Seperti Zakheus, dia memiliki semuanya, tetapi dia kosong. Dia merasa dia perlu bertemu dengan seseorang. Dan pada saat dia bertemu dengan Yesus, maka hidup dia menjadi hidup yang penuh, hidup yang berbahagia, hidup yang sukacita, yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin keadaan saudara mirip-mirip dengan Zakheus. Uang ada, mau beli apa bisa, tetapi ada hal yang masih kurang. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan, ternyata ada satu ruang yang kosong yang selama ini tidak dihuni oleh penghuni yang seharusnya, yaitu Yesus. Mungkin hidup saudara yang merasa sudah mapan, sudah merasa tidak perlu Tuhan. Ruang ini dikosongkan begitu saja. Saudara mungkin ke gereja, saudara mungkin aktif, mungkin saudara berdoa, tetapi saudara tidak pernah memberi kesempatan kepada Yesus. Saudara tidak pernah mencari kerajaan Allah dengan segala kebenarannya sungguh-sungguh, sehingga hidup saudara terus kurang bahagia. Saudara, saya mengajak melalui firman Tuhan pagi hari ini, biarlah kita mencari wajah Tuhan. Bukan cuma pertama pada saat saudara menerima Yesus, tetapi setiap hari dia rindu, dia menanti. Kemarin saya katakan kepada Albert, dia seperti seorang ayah sang bungsu yang hilang. Dia selalu menunggu sapaan saudara setiap pagi, setiap saat. Adakah saudara menyadari hal itu? Adakah saudara setiap pagi saudara hanya buru-buru karena jam sudah mendesak dan sudah lupa? Saudara hanya berdoa, sekedar berdoa, padahal Bapa yang setia menanti saudara, menanti ingin disapa. Mari saudara, jikalau saudara hidup yang dipenuhi dengan hal-hal duniawi, lupa kepada Tuhan, tidak ada kata terlambat, saudara. Temui Dia, cari Dia. Dia Allah yang
Dekat, kalau kita dekat, saudara, biarlah kita mulai berkomitmen lagi. Sapa Dia setiap pagi, setiap saat. Lakukan firman Tuhan, senangkan hati Dia. Biar Dia betah menempati rumah hati kita. Dan saya percaya, kalau Tuhan sudah mengatakan cari kerajaan Allah terlebih dahulu dengan segala kebenarannya, maka apa yang menjadi kekurangan saudara saat ini, apakah itu rumah tangga yang kurang bahagia, apakah itu masa depan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan saudara, apakah kesehatan tubuh yang mengecewakan saudara, atau apa saja, itu semua akan ditambahkan kepada saudara. Yang ngomong Tuhan, saudara. Saudara aminkan. Asal yang penting saudara sungguh-sungguh mencari Yesus, mencari firman, melakukan firman-Nya. Lakukan, saudara. Lakukan saja. Lakukan sebagaimana anak-anak yang taat kepada orang tuanya. Maka saudara akan melihat karya Tuhan yang ajaib. Rumah tangga saudara dipulihkan. Masa depan saudara, masa depan yang cerah. Di tempat pekerjaan saudara mengalami satu promosi, kenaikan. Buktikan janji Tuhan, ya dan amin, saudara. Beberapa hari ini saya bergaul lebih erat lagi dengan Tuhan. Setiap jam 5 Tuhan bangunkan saya. Saya memuji, menyembah, menyapa Dia. Dan Tuhan menjawab doa saya. Tuhan memberikan apa yang kurang dalam hidup saya. Setiap pagi saya melihat dalam alat pengukur gula saya, saudara, yang biasanya saya dapati angka di atas 6, batas daripada normal 7, 8. Tetapi saat saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan memberikan jawaban pergumulan doa saya. Saat ini setiap pagi saya melihat angka-angka itu sungguh ajaib, saudara. Angka itu berkisar 5, 5,2, 5,3, di bawah 6. Padahal saya sudah makan normal, makan nasi yang sebelumnya saya hindari, saudara. Firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka apa yang kurang dalam hidup saudara akan ditambahkannya. Saudara, kalau saya boleh mengalami, tidak ada perbedaan. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Sepanjang saudara sungguh-sungguh mencari wajah Dia, sepanjang saudara bertemu dengan Tuhan, apa kekurangan saudara? Oh, ada waktunya. Apa kekuranganmu? Pasti Tuhan jawab, Tuhan genapi, Tuhan tambahkan. Ini janji Tuhan. Percuma kalau saudara tidak percaya, percuma kalau saudara tidak mengalami. Saudara harus mengalami, karena Dia Allah yang senang menjawab doa-doa saudara. Allah yang senang.
Allah yang senang memberi mujizat kepada saudara. Jangan berputus asa. Terus saudara antusias kepada Tuhan. Saya mengerti, mungkin jawaban saudara terlalu lama bagi saudara, sehingga saudara kehilangan semangat lagi untuk mencari wajah Tuhan. Tetapi biarlah hari ini Sakius sudah memberi pelajaran yang baik. Tetap antusias, sekalipun jawaban belum ada, tetap antusias. Cari terus wajahnya sampai saudara mendapatkan jawaban Tuhan. Jangan terpaku pada kelemahan saudara. Mungkin penyakit bisa bertambah-tambah, mungkin sakit bertambah parah. Jangan terpaku saudara. Saudara melihat Sakius, dia bisa naik ke pohon ara, maka kita pun bisa terus naik iman kita, rohani kita. Jangan terpaku saudara pada kelemahan kita. Yang ketiga, saudara pasti mendapat jalan keluar. Saudara tidak akan stuck. Selama saudara bersemangat, saudara akan diberikan jalan keluar. Apa yang tidak dipikirkan oleh pikiran kita, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu pasti akan diberikan kepada saudara. Dan yang terakhir, bayar harga. Bayar harga. Tuhan mau kita bertindak. Saya teringat Musa waktu laut terbelah. Dia melangkah, dia memasukkan kakinya ke dalam air. Terjadi satu tindakan dari Musa, dan laut itu terbelah menjadi dua. Mujizat terjadi, jawaban terjadi saat kita bertindak dengan iman. Bertindak, cari Dia dengan tindakan saudara. Jangan berdiam diri. Jangan berdiam diri. Tuhan mau kita bekerja sama. Kita bukan orang-orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Itu sebabnya lakukan sesuatu sebagai bayar harga. Maka saya percaya apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini, Tuhan tidak pernah menahan-nahan, dan Tuhan tidak pernah terlambat menjawab saudara. Haleluya. 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 Nyanyikan chorus ini. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat. Oh, Dia Bapa dan sahabat saudara. Dia pedulikan sekecil atau besar apapun masalah saudara. Seluruh hidup saudara diperhatikan. Walau lewati lembah yang paling dalam, Dia tidak pernah ditinggal, tidak pernah meninggalkan saudara. Yesus sekali lagi katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Ku sembah Kau. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Engkau pedulikan kami Tuhan. Seluruh hidupku. Haleluya. Sekalipun lembah yang paling dalam, oh, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, Dia sumber kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Yesus kekuatan
Haleluya. Kita tetap dengan sikap berdoa. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus yang akan memperkuat hubungan kita, relation kita dengan Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan saudara dan saya. Haleluya. 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 Nanti saya minta untuk Fajar akan melayani perjamuan ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Allah, betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin lebih bersekutu lagi dengan Tuhan. Kami mau masuk dalam perjamuan Allah yang maha suci, perjamuan anak domba Allah. Tuhan, mari layakkan kami, sucikan kami Tuhan, untuk menerima Tuhan lambang darah Yesus yang suci. Sucikan kami, sucikan roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Kristus. Sucikan kami Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan, ku datang pada salib, itu kulihat cintanya Tuhanku. Oh haleluya Yesus, cintanya Tuhanku. Amin. Dan ku jatuh pada kaki, oh di sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa. Sekali lagi katakan, pada satu bukit, ada satu bukit jauh dari
salib Tuhan berdiri. Haleluya. Oh, sepotong kayu kasar tanda dosa saudara dan saya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhanku, haleluya. Ku datang pada salib itu. Ku haleluya. Kulihat cintanya Tuhanku. Kulihat cintanya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Dan jatuh. Haleluya. Salib itu ku datang pada salib. Amin. Haleluya Yesus. Lambang dosa kami Tuhan, dosa yang menjijikkan, dosa yang tidak pantas. Oh haleluya. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya. Sanaku dapat ampun. Oh sanaku dapat ampun dosa. Oh sanaku dapat lagi sekali. Di sanaku aku dapat ampun dosa. Sanaku dapat ampun karena oh haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya bertakar. Langit dan bumi, Allah yang menciptakan kami Tuhan, Allah yang besar,
Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat Tuhan. Tetapi Engkau mau membayar harga bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang maha tinggi. Engkau merendahkan diri luar biasa menjadi manusia seperti kami Tuhan. Dan Engkau mati di salib bagi kami Tuhan. Tuhan, tidak ada jalan bagi kami untuk kami dibebaskan dari dosa, untuk kami dilepaskan dari penghukuman Tuhan. Hanya satu jalan, dan Engkau lakukan itu Tuhan. Engkau disembelih di kayu salib. Engkau Tuhan menerima penghukuman yang seharusnya kami terima. Engkau menstabilisir penghukuman kami Tuhan. Oh Allah yang seharusnya tidak pantas digantung di kayu salib, tapi Engkau lakukan demi kami Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan. Kasih yang ajaib. Siapakah kami Tuhan? Kami tidak pantas menerima Tuhan anugerah yang begitu besar. Siapa kami? Kami orang yang tidak terhitung. Kami orang pendosa. Tapi Tuhan mengangkat kami dengan darah Yesus. Darah yang suci menyucikan dosa kami, menyucikan hidup kami Tuhan, sehingga kami layak menjadi anak-anak Allah. Kami menjadi kudus, dan kami Tuhan, kelak kami akan sampai masuk ke dalam kerajaan Allah, bertemu dengan anak domba Allah yang sudah dikorbankan bagi kami. Oh haleluya. Tuhan, kami sangat menghargai pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu setelah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang ada di tangan kanan saudara melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Tubuh yang tercabik-cabik, semuanya untuk kami Tuhan. Bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau mengatakan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Oh Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja. Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan,
kuasa-Mu menjawab segala permasalahan hidup kami Tuhan. Engkau sudah menahan sakit, segala sakit kami Tuhan saat ini, baik sakit jasmani kami, sakit hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau sudah tanggung di kayu salib. Kami minta Tuhan, saat ini pengangkatan segala sakit penyakit kami Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit kami Tuhan sudah angkat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita tinggi-tinggi, lebih dari atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan saudara melambangkan darah Kristus yang suci? Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Kristus bersama-sama. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Tetes demi tetes, darah yang sudah menyucikan dan menguduskan segala kenajisan, kekotoran hidup kami. Hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah-Mu Tuhan, kami boleh kudus. Terima kasih Tuhan. Kami menghargai darah-Mu. Tanpa darah-Mu kami akan masuk dalam penghukuman api neraka Tuhan. Tetapi oleh darah-Mu Tuhan, kami layak menjadi pengantin, mempelai perempuan-Mu Tuhan, masuk dalam pesta anak domba. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk peringatan akan pengorbanan-Mu. Dan kami akan menghargai Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui perbuatan kami, kami akan taat kepada firman-Mu. Kami tidak bisa membayar apa yang Kau sudah lakukan pada kami. Hanya ketaatan kamilah Tuhan. Hidup yang kudus, hidup yang menyenangkan hati-Mu, itu yang dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita kepada Allah Bapa di sorga. Jika engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka segala berkat ini akan datang menjadi bagian hidup saudara. Perhatikan baik-baik. Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu, ke dalam lumbungmu dan ke dalam segala usahamu. Tuhan akan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau tetap naik dan tidak akan pernah turun. Tuhan akan menjaga keluar masuk seisi rumah tanggamu
dan anak cucumu tidak akan meminta-minta. Segala berkat ini saudara dan saya terima di dalam nama anak Allah yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji, kita puji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran. Ajaib. Kau ajaib Tuhan. Luar biasa. Tuhan, Engkau sungguh ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Oh, kami memuji Tuhan. Ajaib, Engkau Allah yang maha besar. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, Kau sungguh ajaib Tuhan. Katakan lagi, nyatakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, berkat-Mu luar biasa Tuhan. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian sekarang dan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Nyanyi satu lagi. Lani. Yuk. Saya nggak tahu lagunya. Kesudahan karena bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat nada mensyukuri rahmat Tuhan. Kakiku menempat bagimu rahmat baru siapa
berkesudahan. Biarlah bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwa sangat untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. La 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 la.